bagi teman-teman khususnya warga Muara Komam dan juga Kabupaten Pasir atau siapapun sahabat semua, silakan bagi yang mau berkunjung ke Loyo Tangis, silakan nanti mungkin teman-teman khususnya muda-mudi dan siapapun mau datang ke sini. Ngapain? Santai. Oh ya udah. Kalau tsunami itu kan datang. Sambil sambil cerita Pak Sukses, riwayat nama tempatnya ini sama riwayatnya menurut masyarakat di Suan Serut ini. Pak, memang awal mula ceritanya Video sini kan. sangat panjang. Zaman orang tua dulu masih beradaptasi dengan hutan secara penuh. Sambil lihat sini Mereka videonya. ketika musim Iya Pak, kemarau, nanti. dengan tradisi mencatatkan dengan pola tata padanya yaitu dengan tuba Pak. Coba alat. Oh iya. Tuba, Racun coba. tuba. Ketika musim kemarau panjang dengan hajatan supaya musim hujan datang,
setelah musim hujan datang mereka bisa bercocok tanam dengan menanam padi di gunung. Maka mereka mencari ikan di mana yang ada kolam yang besar di kawasan mereka tinggal, sehingga mereka menemukan satu titik kolam. Menurut ceritanya ini Loyu Tangi. Jadi loyu itu kolam maksudnya. Ya, loyu itu artinya kolam kalau bahasa nasional, kolam Yang kalau bahasa daerah diartikan Loyu Tangi. Menurut riwayatnya Pak, ini juga cerita dari orang tua kita, maka disebut menjadi Loyu Tangi itu ketika mereka mencari ikan, anak-anak kecil ini mereka taruh di atas batu besar. Mereka membuat api di situ untuk mereka memasak bekal mereka dengan makan apa adanya. Maka mereka mengambil ikan yang ditumbak tadi nih Pak. Coba. Oh iya. Jadi mereka saking asiknya orang tuanya mengambil ikan sehingga mereka lupa dengan anak mereka yang ditinggal di atas batu besar, mungkin tepatnya posisinya di sini dulu Pak. Oh iya. Di kawasan ini. Sehingga mereka menoleh ke belakang, saking asiknya anak itu hilang. Tempat mereka memasak itu pun juga tidak ada, kan, tenggelam ke dalam air. Maka mereka nangis semua orang tua ini. Oh iya. Makanya dibilang oleh kami kan nangis semua, jadi kehilangan anaknya kan, Orang anak. karena anaknya di air tadi anaknya masih kecil, masih bayi. Rame lah kondisi waktu itu. Mereka pada nangisan semua. Akhirnya mereka buat nama Loyu Tangi. Menurut ceritanya para orang tua dulu, kita suruh menurun dengan dari kami yang kami pahami, maka disebut Loyu Tangi itu, maka orang tua itulah nangis ketika anak itu hilang. Iya, waktu anak hilang. Waktu anaknya hilang. Dan juga yang mereka lihat batu itu menurut cerita itu hewan air, seperti ini apa namanya, kura-kura besar yang sudah tumbuh lumut, kayu-kayuan kecil di belakangnya. Juga mereka tidak menyangka kalau itu hewan. Mungkin karena dibikin api di punggung hewan tadi itu sehingga kepanasan, maka dia tenggelam. Makanya ini menurut cerita kolam Loyu Tangi ini ada 8 tempat tembus mata air. Oh, sumber mata air. Sumber mata airnya ada yang tembus ke Kalteng menurut cerita, karena dulu mereka karena ini kolam menurut mereka sangat aneh. Waktu itu pusaran air itu ketika timbul musimnya ada pusaran air, apa yang ditaruh di situ kan hilang Pak, tenggelam, larut juga tidak ada. Maka mereka meyakinkan itu mengambil kalau nggak salah itu buah kelapa waktu itu. Ini itu ya Riki ya. Iya, mengujinya ya. Iya, mengujinya. Mereka masukin buah kelapa itu ke dalam lubang yang ada di dalam air itu, sehingga tembusnya ada 8 lubang tembus kita ya tembuskan dan dia tembus kemana-mana. Dulu ini juga ada ikan besar namanya cuang mea, kalau dulu ikan merah. Mungkin itu bagiannya ikan jelawat. Maka kalau itu timbul, tandanya sih kalau udah mau datang musim kemarau, kemungkinan juga datang musim hujan. Oh, itu tandanya. Mungkin dari cerita-cerita yang ada itu juga berkembang sampai sekarang masih Pak. Nyatanya kan seperti ikan jerawat kan juga masih ada. Iya. Musim kemarau masih ramai. Itu memang habitatnya masih dijaga oleh kampung supaya cerita legenda yang harus kita ceritakan kepada anak ini supaya kehidupan orang tua itu kembang lah. Zaman sekarang juga masih ada gitu. Kita sama-sama seperti apa. Kalau wisatawan datang di sini lokal atau dari manapun, posisi air itu aman aja, hanya
sekitar situ aman aja, yang beraman. Insya Allah aman Pak. Tidak ada pusaran di bawah yang Tidak ada pusaran. Yang penting nanti kalau memang ada wisatawan yang datang bisa dibantu masuk. Kalau selalu sehingga mereka bisa menunjukkan di mana posisi yang aman kalau misalnya mau mandi situ kan. Karena pusaran airnya kan di daerah hampir berapa meter ini? Kira-kira pernah dicoba ya? Diukur gimana? Berapa? Kata Salim sih Pak 4 meter Pak. Meteran ke dalam, Pak. Ya. Kedalamannya kan. Kalau sekarang Posisi air normal. Ya, yang dalam posisi seperti ini kan Iya, ya. berapa? 4 meter lah Pak. 3 lah ya. 3 meteran. Dalam. Gimana Pak? Jernih sekali ya. Sangat menarik. Sesuai dengan cerita kan? Cerita dan memang bersesuaian dengan kondisi alamnya. Biasa kan gitu. Iya. Zaman-zaman dulu kan kita belum tahu cuman kan cerita turun temurun itu pasti nyambung biasanya. Kayak di contoh di Gunung Rambutan itu kan. Kenapa dikatakan Gunung Rambutan? Kan ada sejarah-sejarah gitu. Walaupun sekarang nggak ada rambutan tuh. Ada cerita ada awal mulanya, ada awal mulanya. Kalau luas sekali airnya bisa keruh ya. Terus cuman kondisi keruhnya nggak terlalu lama, bisa ditunggu lah mungkin sekitar 1 sampai 2 jam kondisi airnya terstabil lagi ya. Ada kondisi air ini kan Ada sering air bah, air bandang gitu enggak? Datang gitu enggak? di bandang bisa kan kalau bagaimana airnya tidak bisa tahan karena kondisi hutannya di hulu kan masih alami. Tahan tetap air Jadi enggak. airnya naik bertahap Pak, dia enggak spontan gitu. Artinya untuk menghindari kebanjiran mudah gitu kan. Kalau yang banjir bandang itu kan wah kamu itu kan datang. Oke. Ya, terima kasih Mas Hitam. Masih. Bagi teman-teman khususnya warga Morakomam dan juga Kabupaten Pasir atau siapapun sahabat semua, silakan bagi yang mau berkunjung ke Loyu Tangis, silakan nanti mungkin teman-teman khususnya muda-mudi dan siapapun mau datang ke sini, caranya mungkin dari ibu kota Kecamatan Morakomam atau di Morakomam nanti sekitar mungkin perjalanan sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam sampai nanti di jembatan Mului. Nah, setelah itu mungkin dari jembatan Mului bisa ditelusurin. Tadi kami coba perjalanan 40. mungkin sekitar 45 menit lah, Iya. paling lama. Mungkin normalnya setengah jam sebenarnya insya Allah bisa. Jadi kalau mau santai tidak terburu-buru 45 menit insya Allah mudah dan insya Allah mungkin terjangkau dan bisa dilewati. Nah, kami juga sarankan kalau misalnya teman-teman mau ke sini bisa meminta pemandu dari muda-mudi dari Suan Selutung, dan kemudian ya, kami mohon bantu juga pada kawan-kawan setiap berkunjung sini minimal ada pemberitahuan lah ke desa supaya juga kita tahu nanti setiap insya Allah wisatanya menarik dan aman buat kita semua. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oh, well,